takjub dengan antusias supporter Indonesia yang berada di mana-mana. Sebab sebelumnya timnas U23 juga tak kalah dukungan selama Piala Asia U23 di Qatar. Namun tak sedikit pula warganet yang menilai bahwa Sintayong layak menjadi Wow, ramai juga guys yang di Paris ya, di Paris. Jadi maksudnya walaupun perlawanan ini secara tertutup, tetapi kesempatan mereka untuk ketemu dengan pemain-pemain timnas Indonesia juga bertemu dengan Sintayong sendiri itu digunakan sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Oke, selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, sekejap lagi Indonesia akan melawan Guinea pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan ini kita ingin melihat sendiri apakah percaturan Sintayong kerana ketiadaan pemain Justin Hubner, Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot juga tidak turut serta dalam perlawanan pada kali ini. Jadi agak sulit sedikit di bahagian lini belakang, tetapi kita respect juga Sintayong berusaha keras untuk memberi formasi dan taktikal yang sewajarnya untuk melawan Guinea U23 ini. Jadi banyak media-media Eropah cuba untuk melihat sendiri bagaimana timnas Indonesia sampai ke playoff, perlawanan yang sangat penting, dan inilah peluang Indonesia untuk lolos ke Olimpiade buat pertama kali mungkin. Saya kurang pasti dulu adakah pernah U23 ini sampai lolos ke Olimpiade. Kalau inilah pertama kalinya, jadi ini sangat membanggakan Indonesia dan juga Asia Tenggara. Saya juga turut berbangga, dan kita lihat sedikit semakan dalam video pada kali ini persiapan yang terakhir untuk Sintayong sebelum bermain pada malam ini ya. Oke guys, yuk kita semak video ini daripada Garuda Space. Sintayong banggakan bendera merah putih. Fakta Garuda Muda harus tampil di Olimpiade Paris 2024. Jadi perbincangan media Eropa, Nathan viral jelang hadapi Guinea. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oke guys, kita sama-sama semak. Jangan lupa channel Garuda Space, subscribe juga ya. Terbukti banggakan Indonesia, ekspresi STY jadi sorotan. Ekspresi STY jadi sorotan. Pelatih timnas Indonesia U23 menjadi sorotan usai tampak mengibarkan bendera merah putih kecil. Meski telah terjadi sejak baru pertama kali tiba di Paris, aksi Sintayong tersebut mengundang respon haru dari pecinta sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda telah tiba di Paris sejak awal pekan ini. Kedatangan mereka disambut Kedutaan Besar Republik Indonesia dan sejumlah WNI. Dikutip dari unggahan akun Instagram KBRI di Paris @IndonesianParis, terjadi momen menarik yang kemudian viral di media sosial, yakni saat Sintayong memasuki ruang di mana warga Indonesia sudah menunggu. Pelatih asal Korea Selatan ini terlihat memegang bendera Indonesia berukuran kecil sembari dikibas-kibaskannya. Sontak saja unggahan tersebut langsung mendapatkan banyak komentar dari warganet. Mereka justru menyoroti ekspresi Sintayong. Banyak yang menarasikan bahwa Sintayong takjub dengan antusias supporter Indonesia yang berada di mana-mana. Sebab sebelumnya timnas U23 juga tak kalah dukungan selama Piala Asia U23 di Qatar. Namun tak sedikit pula warganet yang menilai bahwa Sintayong layak menjadi Wow, ramai juga guys yang di Paris ya, di Paris. Jadi maksudnya walaupun perlawanan ini secara tertutup, tetapi kesempatan mereka untuk ketemu dengan pemain-pemain timnas Indonesia juga bertemu dengan Sintayong sendiri itu digunakan sepenuhnya. Jadi mereka pergilah mungkin ya ke tempat penginapan di mana pemain-pemain Indonesia dan juga di tempat Sintayong itu stay di situ. Jadi semua ini demi untuk dukungan yang terbaik, memberi semangat kepada timnas Indonesia lolos ke Olimpiade. Terbaik guys, fans Indonesia ini. WNI Kita lanjut. Membanggakan Indonesia. Sintayong sendiri tak hanya sekali membanggakan bendera merah putih di SEA Games 2021 silam. Pelatih 53 tahun tersebut juga tampak membenarkan posisi bendera merah putih yang salah pada saat sesi konferensi pers.
Fui, Hal tersebut membuktikan boleh tahan. Dia baiki guys, Sintayong ini bendera. Asalnya dia turun ke bawah, tapi dia bagi dia merah melintang kan. putih yang Tengok salah pada saat sesi nasionalisme konferensi pers. Sintayong kepada Hal tersebut Indonesia itu. membuktikan bahwa meski Sintayong berasal dari Korea Selatan, merah putih telah ada di dalam hati pelatih yang dikenal tegas tersebut. Terbaiklah Sintayong nih. Dia sensitif lah kan dengan bendera itu. Kalau begini dia Fakta Garuda betul Muda kan. harus tampil di Olimpiade Paris 2024. Tapi sayang tiada 3 pemain. Justin Bieber kan Pertama, bagus Rizky 100 Ridho. tahun Olimpiade Paris 1924. Wow, 1924, 100 tahun lah sudah. Pada tahun Sekarang 2024 ini 2024. kota Paris akan kembali menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas untuk ketiga kalinya setelah tahun 1900 dan 1924 dan menjadi kota kedua setelah London yang mencapai prestasi ini. Namun demikian Olimpiade 2024 akan menjadi yang ke-6 di Prancis. Selain 3 Olimpiade musim panas yang telah disebutkan, Prancis juga menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin sebanyak 3 kali, yakni di Chamonix pada tahun 1924, Grenoble pada tahun 1968, dan Albertville pada tahun 1992. Kedua, 100 tahun penambahan sudah. cabang olahraga. Penambahan cabang olahraga. Pada Olimpiade Paris 2024 ini pihak penyelenggara menambahkan standar baru agar permainan dapat inklusif, seimbang gender, dan berpusat pada remaja. Oleh karena itulah tahun ini terdapat 4 cabang olahraga baru yang terkait erat dengan pemuda dan menghargai kreativitas dan kinerja atletik. Olahraga tersebut adalah breakdancing, olahraga panjat tebing, skateboarding, dan selancar. Dengan Panjat menambah tebing guys. Kalau Indonesia panjat tebing ini antara negara yang laju ya panjat tebing. Saya pernah buat reaksi nih. Tapi lama macam 2 tahun lepas ya terkait dengan panjat tebing nih. Indonesia salah satu negara yang sangat laju kalau yang memanjat tebing nih. Jadi sesuai juga Paris tambahkan olahraga ini dalam sukan Olimpiade ini. Jadi mudah-mudahan ada Indonesia ya mengikuti olahraga panjat tebing nih. Betul kan guys? Indonesia ini memang laju kalau panjat tebing nih. Dia kalahkan Amerika Serikat dan beberapa negara lain lah yang saya pernah buat reaksi itu. Nanti saya coba cari dia punya video. Saya akan tunjukkan di akhir video nanti. Panjat tebing nih. Bahkan acara-acara ini ke mantap. dalam Olimpiade diharapkan dapat menginspirasi jutaan anak untuk mulai berolahraga. Nah, untuk belia untuk anak-anak muda lah kan. Ketiga, lambang Olimpiade dan Paralimpiade Paris 2024. Simple ya dia punya lambang logo nih. Pertama kalinya kedua acara besar yaitu Olimpiade dan Paralimpiade menggunakan lambang yang sama. Lambang ini memiliki 3 gambar yang penting yaitu medali lambang yang emas sama. Alpi dan Marianne yang merupakan simbol dari revolusi dan representasi rakyat Prancis yang dihormati. Secara keseluruhan, lambang ini dianggap sebagai wajah Olimpiade Paris 2024 dan memadukan semua elemen penting dari acara tersebut. Jadi perbincangan media Eropa, Nathan viral jelang hadapi Guinea. Oh wow, jadi perbincangan media Eropa. Fakta menarik datang dari media Eropa yang dibuat bingung gara-gara meroketnya popularitas Nathan John setelah membela timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Nathan John memang menjadi primadona baru bagi pecinta sepak bola tanah air, sebab pemain Swansea City yang tengah dipinjamkan ke SC Heerenveen ini memberikan kontribusi yang sangat totalitas. Selain mendapatkan debutnya di timnas senior kontra Vietnam, Nathan juga menjadi tulang punggung Garuda Muda. Di gelaran Piala Asia U23 2024 lalu, contohnya, Nathan John yang baru datang pada pagi hari di Qatar langsung ikut bermain di pertandingan pertama Timnas Indonesia U23 kontra tuan rumah Qatar pada malam harinya. Ia juga mampu mengemban tugas lain untuk bermain di bukan posisi aslinya. Nathan bahkan sukses menjadi sosok yang menjaga kestabilan permainan skuad Garuda Muda di setiap pertandingan. Tidak lupa juga ia sempat pulang pergi Belanda Qatar hanya untuk mendapatkan izin kembali agar terus membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 kemarin.
Tak ayal karena performanya di lapangan dan totalitasnya untuk merah putih, ia menjadi pemain yang sangat disukai supporter tanah air. Sontak popularitas Nathan Jones rupanya membuat bingung media fanbase dari klub utamanya, Swansea City. Dalam sebuah cuitan di akun X @onlyswans, pendukung klub asal Wales itu bingung dengan meroketnya popularitas Nathan Jones, mengingat sang pemain belum sempat bermain untuk tim utama Swansea City. Sejak berpindah kewarganegaraan untuk bermain untuk Indonesia, Nathaniel Jones telah bermain 2 kali untuk tim seniornya dan 6 kali untuk tim U23. Dia juga hampir mendapatkan 2 juta pengikut di Instagram, menjadikannya pemain Swansea City yang paling banyak diikuti sejauh ini. Meskipun belum Ini guys mesti fans Indonesia ini yang kasih 2 juta dia punya pengikut di Instagram ini. Sebab kita tahu kan Indonesia ini punya fans sepak bola yang jutaan lah kalau di Indonesia ini. Mungkin ada ratusan juta ya. Jadi tidak heran kalau Nathan Jones sekejap saja dia punya Instagram ini penuh sampai 2 juta. Oke, kita lanjut guys. Pernah bermain untuk tim senior. Gila, tulis media fanbase @onlyswans dalam cuitannya. Dalam cuitan yang sama, media Swansea City itu juga menyebut jika penggemar Nathan Jones ingin mengikuti mereka. Tak lupa media tersebut mendoakan agar sang pemain dapat menampilkan performa apik dan menjalani musim yang baik bersama dengan Swansea City di musim depan. Oke guys, kita nampak bagaimana Sinteyong nasionalismenya kepada Indonesia ini. Tadi bendera itu waktu press conference pun dia perbaiki bendera Indonesia yang asalnya begini kan, dia kasih terbalik begini. Jadi itu menunjukkan Indonesia ini sangat sensitif ya terkait dengan Indonesia ini. Dia memang sejatinya cintanya kepada sepak bola, membangunkan sepak bola di Indonesia itu memang tidak diragukan lagi sebenarnya. Sebab itu pertama kali dia sampai ke sini mungkin dalam tahun 2020 kalau mengikut rekodnya dia melatih di peringkat kelompok umur itu daripada U20, U23 dan senior 3 sekaligus. Jadi dia mengetahui setiap pemain-pemain yang bertalenta, yang berpotensi untuk dibawa ke timnas senior. Cumanya pada malam ini walaupun dengan ketiadaan 3 pemain, Justin Hubner, Rizky Ridho dan juga Elken Bagot yang mungkin memang tidak dapat turut serta bergabung, mungkin Sinteyong juga punya taktikal lain, tetapi dari segi mental pemain-pemain yang akan diletakkan oleh Sinteyong ini mereka punya mental semangat yang kuat sebenarnya. Kita lihat tadi ya, fans Indonesia sebenarnya memang sudah berada di Paris itu, sebenarnya ingin menyaksikan perlawanan tersebut, tetapi oleh kerana perlawanan ini diadakan secara tertutup, jadi mereka tidak dapat ke stadion, dan peluang itu mereka gunakan dan mereka terus pergi ke hotel tempat menginapnya pemain-pemain dan juga pelatih Sinteyong, dan mereka mungkin memberikan sokongan daripada sudut segi semangat, motivasi, mungkin mental juga. Kita tahu Guinea punya pemain-pemain di Eropa dan dari segi skill individu memang di atas kertas. Data faktanya Guinea itu punya pemain yang berkualitas tinggi juga. Tetapi kalau main di lapangan, itu tadi kita bicara di atas data kertas, di atas kertas ya. Guinea lebih unggul mungkin dari segi skill individu dan juga pengalaman pemain itu berkarir di Eropa. Sebab mungkin ada lebih kurang 10 ke 16 pemain Guinea itu semua berkarir di Eropa, termasuklah di Spanyol, di Prancis sendiri pun. Tetapi di lapangan lain cerita ya. Pemain-pemain Indonesia punya mentalitas yang kuat juga saat ini. Ini ditambah lagi dengan fans Indonesia yang memberi sokongan padu, yang memberi sokongan yang sangat baik, dan mereka sanggup pergi ke penginapan, berjumpa sendiri dengan Sinteyong dan juga pemain-pemain yang ada, menyatakan sokongan yang cukup kuat ya. Saya ingat ini satu gerakan yang menggambarkan bahwa pendukung-pendukung yang ada di Paris juga sangat sensitif mengenai sepak bola Indonesia ini, sanggup memberi sokongan yang
begitu baik dan datang sendiri ke hotel itu. Jadi mungkin kalian juga guys punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan persiapan Indonesia malam ini. Kita doakan yang terbaik ya, dan menang perlawanan malam ini. Mudah-mudahan diberikan satu ketenangan kepada semua pemain, dapat peluang untuk mencetak gol mungkin di awal-awal permainan itu. Jadi semangat motivasi itu lagi meningkat naik ya. Nah, kita doakan yang terbaik guys, kita doakan yang terbaik. Saya juga mendoakan yang terbaik untuk Indonesia, menang perlawanan malam ini, lolos untuk ke Olimpiade dan sejarah untuk timnas Indonesia dan juga Sinteyong. Oke, jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Jangan lupa juga untuk dukung channel Askalani Studio guys. Jika kalian yang baru mampir, jika kalian suka dengan saya punya komentar, reaksi, saya sangat menghargai dukungan kalian. Tanpa kalian, siapalah saya di sini untuk berkomentar ya, membicarakan terkait dengan sepak bola di Indonesia. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.